Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan pendampingan individu CGP yang kedua. Bapak Ibu, untuk pendampingan individu yang kedua ini, terutama di CGP Angkatan 10, nanti akan segera dilaksanakan ya. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang proses merencanakan pendampingan. Bapak Ibu, untuk waktu pelaksanaannya ini adalah kurun waktu seminggu ya, sebelum Lokakarya 2. Kemudian temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama adalah untuk pengajar praktek nanti akan ada buku pegangan pendampingan individu ya, seperti yang saya bacakan ini. Kemudian jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP yang di LMS. Yang ketiga, jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Yang keempat, rumusan visi sekolah. Dan yang kelima, hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi. Dan yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya 2. Bapak Ibu, ini perlu diketahui ya, baik untuk pengajar praktek maupun calon guru penggerak, terutama di angkatan 10. Silahkan ini perlu disiapkan ya. Contohnya adalah rumusan visi sekolah, kemudian isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya 2. Bapak Ibu, seperti biasa nanti langkah-langkah pendampingan ada bagian awal, pengajar praktek menyapa, menanyakan kabar CGP, kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Kemudian PP memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan sudah disiapkan CGP. Kemudian PP menanyakan ya apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir pembelajaran daring dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring dan juga mengapresiasi kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Di sini ada beberapa ya poin inti dari pendampingan Bapak Ibu. Jadi ada 4 ya, 4 inti pendampingan individu. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini waktunya 15 menit. Jadi nanti akan ada diskusi PP dengan CGP terkait lingkungan belajar. Nanti untuk pengajar praktek akan menanyakan kepada CGP bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan. Dan yang ketiga, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang terakhir, apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak dapat berjalan dengan maksimal. Itu adalah bagian inti yang pertama. Yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Bapak Ibu nanti akan ditanya juga ya oleh pengajar praktek. Bapak Ibu CGP silakan dijawab ya. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan yang kedua, apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas Bapak dan Ibu? Berikan contohnya. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak Ibu terhadap perubahan yang dilakukan. Kemudian bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas Bapak dan Ibu. Bapak Ibu di fokus yang pertama tadi ada pertanyaannya 5. Kemudian di fokus atau inti pendampingan yang kedua ini ada 5 juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir tadi apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya. Jadi ada 10 Bapak Ibu ya. 10 sudah saya bacakan. Kemudian yang ketiga adalah rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Bapak Ibu nanti akan diajak oleh pengajar praktek untuk melihat lagi hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Kemudian diskusikan pertanyaan pemateri berikut dengan CGP. Apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Yang kedua, apakah tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kemudian yang ketiga, apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Kemudian setelah CGP menjawab 4 pertanyaan di atas, maka akan ada pertanyaan lanjutan ya, 2.
Strategi apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak Ibu ya jika belum dimulai? Dan yang kedua, apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Kemudian Bapak Ibu terakhir ya, di sini ada poin pendampingan yang terakhir yaitu adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu nanti akan ada proses pendampingan ya. Di sini nanti akan ada proses pembimbingan dari pengajar praktek. Nanti akan ada diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nanti peserta akan dibagi sebagai peran dalam diskusi. Nanti pengajar praktek sebagai moderator, CGP sebagai pemandu diskusi. Peserta diskusinya adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu nanti dalam proses diskusi CGP membuka diskusi dan menyampaikan tujuan. Ya, kemudian CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas visi misi sekolah. Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat ya atau beberapa kalimat rumpang. Di sini contohnya adalah misalnya kita memimpikan murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah di sini yakin untuk apa. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa. Kemudian ada juga apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid. Jika visi masih berupa jargon atau slogan, dorong warga sekolah untuk membuatnya lebih baik atau lebih terdeskripsikan. Kemudian jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Jika visi belum berpihak pada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian nanti akan ada penguatan di akhir diskusi, kemudian semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Kemudian laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Bapak Ibu, itu adalah inti pendampingan individu yang kedua ya. Ada 4 poin. Bapak Ibu CGP harap diperhatikan ya. Kemudian PP juga memperhatikan karena ini pendampingan yang terakhir untuk yang di paket modul 1 Bapak Ibu ya. Jadi harus betul-betul diupayakan dengan baik sehingga nanti tujuan pendampingan individu dapat tercapai. Bapak Ibu, itu yang informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.